saudara-saudara kita yang Protestan mulai bilang, oh itu Katolik itu yang seperti yang dikritik oleh tanpa dosa tadi. Oh itu Katolik itu hanya ngomong-ngomong saja, tidak ada perbuatan. Nah, itu kan hanya cara-cara yang kalau kasarnya murahan untuk membenarkan kelemahan mereka. Nah, mereka tidak tahu bahwa kita bisa hitung banyak sekali di dunia ini. Contoh yang secara nyata saja, yang sifatnya sosial. Katakan saja misalnya bagaimana sistem ekonomi dunia. Sekarang kan ada istilahnya UMR macam-macam tuh sekarang. Tapi mereka mungkin rasa nyaman saja, itu program negara. Mereka tidak tahu bahwa itu asalnya dari gereja Katolik. Itu kan dari itu apa dokumen-dokumen sosial gereja, mulai dari Rerum Novarum dan lain-lain itu semua. Cek di ajaran sosial gereja yang gereja kritik tentang sistem kapitalis atau komunis, semua yang dikritik akan terjadi perubahan dalam sistem sosial ekonomi dunia. Jadi lihat itu apa yang dikatakan gereja itu, gereja Katolik Roma, gereja terumum, gereja Katolik Roma itu nampaknya sederhana, tetapi efeknya, impaknya itu begitu besar, mengubah ekonomi dunia, sehingga orang-orang yang punya modal tidak sesuka hati itu, ya tetapkan apa gaji atau upah itu sesuka hati mereka. Tidak begitu. Itu kan ada dokumen resmi dari gereja. Itu gereja keluarkan dokumen itu menekan masyarakat internasional supaya mereka itu membayar upah kepada orang itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, memang kalau sistem gereja itu kan yang ditulis itu nampaknya itu bikin susah juga itu para pengusaha, tapi minimal itu ada intervensi dari gereja sehingga mempengaruhi ekonomi dunia. Nah, itu dari segi ekonomi. Belum lagi yang lain-lain soal politik. Misalnya dulu komunisme hancur, kenapa? Itu kan ada juga gereja yang turut berkarya di dalamnya. Apalagi soal Indonesia, waduh di situ karena sakit daging sudah omong. Bagaimana itu lobby uskup sampai ke Vatikan sehingga muncul istilah sekarang yang 100% Katolik, 1% Indonesia macam-macam. Saya kira itu ya kalau kasarnya itu kita jadi malu, nanti tidak enak. Cara-cara pembicaraan seperti itu yang justru dikatakan oleh Konsili Vatikan II sebagai triumfalisme. Triumfalisme itu dihindarkan, diajarkan begitu. Jangan begitu. Nanti orang akan menilai bahwa gereja Katolik itu persis seperti penjajah yang datang dengan gaya seperti pengliwat perang itu. Nah, jangan begitu. Kita harus tampilkan gereja Katolik yang sebagaimana Tuhan Yesus dalam segala kerendahan hati dan dalam segala belas kasihan kepada orang lain seperti itu. Nah, tapi itu bukan berarti mengajarkan kita supaya menjadi orang pesimistik dan lain-lain. Tapi tidak, kita tetap mengatakan ini menjadi garam di tanah dunia. Ini yang berusaha diajarkan gereja dan dilakukan semampu mereka. Nah, seperti itu. Jadi kembali poin yang tadi itu tanpa dosa, lihat distingsi atau perbedaan apa yang dikatakan oleh gereja Katolik bahwa kita memang satu tubuh, tetapi ada perbedaannya itu dan ada istilah yang penting. Itu bukan artinya menjadi orang Katolik atau bukan Katolik, tapi menjadi anggota gereja Kristus secara penuh dan tidak penuh. Nah, itu istilahnya. Jadi penuh dan tidak penuh itu penting. Jadi kalau kita yang Katolik itu penuh. Jadi secara spiritual dan secara institusional. Nah, itu penuh. Walaupun masih ada pun catatan kritiknya. Lihat Lumen Gentium nomor 14 bahwa walaupun kita ini secara institusional, kita ini sebagai anggota gereja yang penuh, tetapi kalau tidak melakukan karya kita kasih sama saja. Kita ini sama dengan orang yang hanya bergabung dengan gereja secara fisik, tetapi tidak secara rohani. Jadi kita juga tidak masuk surga. Seperti itu. Nah, tetapi mereka yang lain itu tidak menjadi gereja Katolik secara penuh. Mereka sebagian saja. Itu pandangan resmi kita dan dijelaskan di situ. Makanya saya selalu mengatakan kepada Bro Gea dan bisa saudara-saudara yang selalu bersama dengan Bro Gea itu untuk melihat baik-baik dokumen-dokumen resmi itu supaya ketika kita memberikan penjelasan, kita betul-betul menjelaskan posisi gereja Katolik yang tadi saya bilang itu. Saya baca lagi ya. Saya baca lagi nih. On the part of the Catholic Church, ini
bagian dari Katolik Church, there must be an effort to represent and realize in its full purity, full bukan half itu, full purity and attractiveness the institution of Christ as it understands itself to be. Itu penting sekali. Jadi memahami diri kita, apa yang kita pahami tentang gereja Katolik, itu kita mesti baca baik-baik dokumen resmi itu, baru kita jelaskan. Jangan hanya sekadar baca di apa yang dikatakan di konsili, tapi juga baca komentarnya, penjelasannya. Karena banyak orang yang mengatakan itu berdasarkan konsili, tapi itu interpretasinya salah. Sama seperti orang bilang sola scriptura, itu Alkitab kata Tuhan. Bukan, itu kata interpretasimu terhadap firman Tuhan. Itu dua hal berbeda sekali. Sama dalam konteks yang itu konsili Vatikan II. Itu konsili omong satu, interpretasimu bicara yang lain. Karena itu penting sekali baca konsili, tapi baca juga komentar resmi, bukan komentar abal-abal. Komentar resmi juga itu bukannya komentar yang konsili langsung, tapi juga komentar selanjutnya. Misalnya saya sempat bicara pada kesempatan sebelumnya, misalnya Dominus Yesus, itu penjelasan singkat padat tadi magisterium tentang dokumen sebelumnya, karena banyak orang yang interpretasi Konsili Vatikan II menurut jalan pikirannya sendiri yang sebenarnya tidak merepresentasikan gereja Katolik. Itu yang dikritik, itu tidak merepresentasikan gereja Katolik sebagaimana dia memahami dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, memang menjelaskan tentang gereja kita ini kepada orang-orang yang maunya hidupnya maunya yang sederhana, bukan sederhana tapi simplistik. Itu susah. Banyak orang yang pikirnya itu seperti itu. Kalau saya mengutip C.S. Lewis itu dalam Mere Christianity, itu banyak orang berpikir simplistik. Padahal C.S. Lewis mengatakan bahwa realitas kehidupan itu tidak simpel. Dia kutip misalnya meja itu tidak sesimpel yang kita katakan. Coba tanya itu orang yang belajar kimia, itu komposisi di dalamnya itu kan rumit sekali. Nah, kalau orang yang berpikir sederhana itu kan susah sekali. Jangankan yang lain-lain, misalnya HP atau komputer yang sedang kita gunakan. Wah, ini kalau orangnya kampung yang tidak pernah belajar, mungkin seperti ini, mudah saja kok tinggal tekan saja. Padahal orang yang belajar itu kan, waduh, itu kan susah minta ampun. Kita tahu bahwa itu ada kimia, elektrik, macam-macam segala sesuatu di dalam itu kan tidak bisa hanya satu orang yang belajar. Harus lintas bidang, banyak orang, ribuan, jutaan orang. Bahkan lintas generasi baru dapat alat seperti ini. Jadi sama dalam konteks gereja kita Katolik itu. Gereja Katolik itu ada gereja yang sudah berkembang matang. Bukan gereja yang karangan satu dua orang itu sangat mungkin kalau mau kekanak-kanakan mungkin terkesan kurang bagus, tapi ya artinya itu belum, itu tuh sederhana sekali cara berpikir mereka. Walaupun mereka bilang ya mari kita bersatu, tapi bersatu menurut jalan pikiranmu itu sederhana sekali, sangat amat sederhana, itu sangat playgroup. Anda berpikir gereja itu gereja yang model engkau punya, bagaimana mempengaruhi dunia ini? Bagaimana mempengaruhi politik, ekonomi dunia? Bagaimana caranya? Itu hanya gereja Katolik yang bisa buat. Itu kan di PBB itu kan hanya gereja Katolik yang punya representasi. Dan representasi kita itu sifatnya netral. Bukan untuk ada orang perang macam-macam. Lalu bagaimana itu gereja-gereja, jangan sebut gereja itu hanya komunitas yang baru didirikan kemarin sore atau gereja YouTube macam-macam. Anda pikir bisa mempengaruhi dunia ini? Itu kan yang seperti itu kan hanya kuar-kuar yang tidak ada guna-gunanya. Gereja Katolik itu kalau kasarnya itu bermainnya itu betul-betul mempengaruhi dunia. Bukan hanya sekadar huru-hara yang cari sensasi. Ini saya omong itu malah menjadi marah-marah lagi nih. Saya kembalikan dulu kepada saudara yang lain. Saya tidak mau nanti marah-marah. Saya senang mendengarnya Pak Jack. Pak Jack sepertinya bukan marah-marah tapi menegaskan. Iya. Oke Pak Jack, terima kasih. Sangat mencerahkan ya. Oke. Ya. Bapak-bapak semua, Pak Jack dan teman-teman semua. Saya dan Pak Damai Kasih Channel ini yang tanpa dosa ini ada perkumpulan kecil di WA. Kalau berkenan Pak Jack bergabung juga ya di WA, karena nanti juga ada beberapa romo yang ingin bergabung. Salah satunya yang saya dengar Romo Antoro ya Pak, tanpa dosa ya. Ya, jadi betul Pak Jack.
Ya. Kalau Gia ada nomornya Pak Jack, nanti kirim ke saya, tak masukkan di grup. Jujur kita bentuk tim Pak Jack. Saya bentuk tim untuk menangkis dari Kristen non-Katolik yang memframing atau membuat dia seolah-olah korban dari Katolik, padahal dia bertujuan untuk memprovokasi, memprovokator hal yang nggak baik. Itu Pak Jack. Sebelumnya, kalau berkenan, I love you Pak Jack ya, kalau berkenan. Terima kasih Pak Jack. Lanjut. Oke. Ya, nanti kalau Pak Jack berkenan, ada beberapa romo juga yang akan bergabung dan memberi materi nanti di channel Pak Tanpa Dosa yang pertama, mungkin selanjutnya mungkin di channel ini berkenan mendukung kami, termasuk Pak Jack. Saya jujur Pak Jack, saya melihat penjelasan Pak Jack ini runut sekali loh. Sampai saya, ini runut, berurut dan mudah dimengerti Pak Jack. Saya sendiri saya mengerti sekali, maksudnya tap langsung bisa ditangkap begitu kira-kira. Oke. Karena kita sudah sangat lama live streaming ini, saya kira untuk bagian terakhir ini kita closing statement, baik itu terkait semua yang kita bahas di dalam tema ini ataupun tadi yang terkait, boleh disampaikan.